Halo teman-teman Tovan, kembali lagi di channel ini. Dan kalau kita lihat di video kita yang sebelumnya tuh, yang ngebahas Yamaha Gear, terus yang terakhir di Honda Beat, itu tuh banyak banget yang komen. Ya komennya beragam lah. Ini tuh menandakan kalau kalian tuh banyak yang penasaran sama Matic entry level. Karena memang kedua motor ini mengisi segmen yang cukup gemuk di Indonesia. Ya motor Matic murah, pemirsa pasti banyak. Nah kalau lihat sejarahnya nih, dulu tuh Yamaha tuh menguasai banget segmen ini. Masih inget dong pastinya Yamaha Mio Karbu itu laris banget. Sebelum akhirnya diambil alih sama Honda lewat Honda Beat. Honda Beat ini akhirnya sampai sekarang masih merajai lah segmen skutik entry level. Dan Yamaha selain punya Mio, dia juga mengeluarkan beberapa Matic yang bermain di segmen sama. Yang terbarunya adalah Yamaha Gear ini. Dan terus gimana kalau kita bandingkan keduanya nih? Karena pastinya kalian ingin motor Matic yang terbaik walaupun untuk kelasnya entry level yang harganya masih di bawah 20 juta. Stay tune terus, kita langsung klik bareng-bareng. Oke, pertama kita bahas desainnya dulu deh. Ini sebenarnya dua motor ini nih, ini agak bertolak belakang desainnya. Honda Beat itu desainnya tuh lebih searah sporty dan ramping, singset gitu ya. Bentuknya tuh punya garis-garis bodi yang memang tajam, dan udah dari model sebelumnya, di model Honda Beat generasi keempat, desainnya tuh memang udah seperti ini dan disukai sama konsumen Indonesia. Kalau buat yang belum tahu, Honda Beat terbaru ini basisnya pakai Honda Genio, mulai dari rangka, kemudian kaki-kakinya. Makanya desain peleknya kalau kalian lihat itu sama persis sama Honda Genio. Nah kalau Yamaha Gear ini agak-agak berbeda nih. Matic entry level tapi dibuat tangguh. Konsepnya itu Matic serbaguna. Maksudnya multiguna. Kalau serbaguna itu nama gedung ya. Nah desainnya itu berkesan tangguh ala-ala mobil SUV yang punya kayak apa nyebutnya ya, body molding gitu, yang warna plastik, warna mentah gitu, warna hitam gitu di sekujur bodinya. Kalian bisa lihat tuh body moldingnya itu di Yamaha Gear kelihatan mulai dari bodi depan ke arah bawah, kemudian di bagian bawah deck kalau nggak salah side protector, jadi semacam pelindung deck lah. Nah body molding itu juga terdapat di bagian bodi belakang sisi kanan kirinya. Jadi soal desain ini memang selera sih. Dari dua video kita yang sebelumnya yang bahas motor ini masing-masing, komennya tuh beragam. Ada yang bilang Honda Beat lebih keren, ada yang bilang juga Yamaha Gear aneh, atau sebaliknya Yamaha Gear tuh keren banget tapi Honda Beat bentuknya tuh kayak ngebosenin karena konsepnya tuh kayak gitu-gitu aja. Cuman yang paling saya sorotin nih, yang udah nonton video kita, itu pada ngebahas desain pelek dari Yamaha Gear. Karena mau gimana lagi, tuh desain pelek dari zaman Yamaha Mio Karbu sampai sekarang masih dipakai. Jadi ya wajar aja kalau akhirnya banyak penonton yang mengomentari desain peleknya. Nah kalau soal dimensi, kalian pasti akan beranggapan kalau Honda Beat lebih ramping, lebih singset dibandingkan Yamaha Gear. Tapi faktanya itu berbeda teman-teman. Yamaha Gear itu justru lebih pendek dibandingkan Honda Beat, dan juga Yamaha Gear itu lebih rendah dibandingkan Honda Beat untuk dimensinya. Tapi kalau untuk lebarnya ya Honda Beat dia lebih menang sih, dia menang ramping lah Honda Beat. Jadi secara keseluruhan untuk desain ini ya selera orang masing-masing pasti yang berbeda, nggak ada patokan deh. Jadi kalian maunya yang desain sporty ya pilihnya Honda Beat, kalau mau Matic entry level yang desain ala-ala mobil SUV pilihnya Yamaha Gear. Oke, sekarang kita ngebahas mesinnya. Jadi nih dua motor ini punya mesin yang agak-agak beda konsep. Honda itu pokoknya Beat itu ya motor Matic yang irit, tapi tarikan bawahnya tuh responsif. Kalau Yamaha maunya tuh motor ini tuh punya performa yang kuat, makanya pakai kapasitas mesin yang lebih besar. Dia mesinnya 125 cc dibandingkan Honda Beat yang 110 cc aja. Kalau ngomongin power ya pastinya menang Gear lah ya. Tenaganya 9,5 PS dan torsinya 9,5 Nm. Kalau Honda Beat, dia tenaganya 9 PS aja dan torsi 9,3 Nm. Sebenarnya beda tipis. Cuman, fakta di lapangan ini bedanya tuh jauh banget gapnya. Dari hasil pengukuran kita pakai racebook, akselerasinya tuh Honda Beat memang kalah cepat dibandingkan Yamaha Gear. Contohnya nih, 0-60 km per jam, Yamaha Gear cuma butuh 6,78 detik. Honda Beat butuh 7,75 detik. Terus 0-80 Gear butuh 13 detik aja, sementara Honda Beat butuh 15,85 detik. Sisinya tuh bisa 2 detikan lebih. Nah, kalau untuk top speed-nya juga Yamaha Gear unggul nih. Dari data racebook, top speed dari Yamaha Gear tuh 99,8 km per jam. Kalau Honda Beat dia di angka 95,6 km per jam aja. Nah, data lengkapnya bisa kalian lihat di bawah ini nih.
Tapi walaupun hasil performanya nih agak berbeda, tapi secara spek mesin ini masih mirip-mirip sebenarnya. Mereka pakai mesin 4 tak, SOHC, 2 katup dengan pendingin udara. Dan pastinya sama-sama injeksi bahan bakar dan pakai starter halus. Nah, starter halus ini kalau Honda tuh nyebutnya ACG starter, kalau Yamaha dia nyebutnya SMG, Smart Motor Generator. Tapi biar Honda Beat ini kalah cepet, tapi kalau diadu irit ya udah menang Honda Beat sih pasti jauh. Karena dari hasil pengetesan kita, Honda Beat itu bisa mencatatkan angka 52,9 km per liter. Jadi dengan 1 liter bahan bakar bisa melaju sampai 52,9 km. Sementara Yamaha Gear itu paling mentok 47 km per 1 liternya. Itu hasil pengetesan kita sendiri ya, bukan dari klaim pabrikan. Dan ini cara berkendara di kedua motor ini kita lakukan sama, yaitu kalau ada jalan kosong kita gas, jadi nggak ada yang namanya tuh berkendara dengan eco riding, pelan-pelanan. Aduh, kan kita mau nyari seberapa irit sih motor ini, jadi kita geber langsung. Jadi sebenarnya dari sisi mesin keduanya ini plus minus. Jadi kalau kalian pengennya nyari irit ya Honda Beat, tapi kalau kalian mau nyari performa yang sesekali bisa diajak injek gitu ya, nah pilihannya Yamaha G. Oke, bahasan selanjutnya fitur. Jadi dari fisiknya dulu nih, kedua motor ini pakai lampu depan LED. Sementara untuk lampu-lampu lainnya pakai bolam halogen biasa lah, lampu belakang dan juga lampu sen. Di area setang, tombol-tombolnya itu relatif sama, kecuali Yamaha Gear dia ada switch untuk lampu hazard. Lalu di konsol depan dia punya satu kantong penyimpanan, tapi itu ukurannya dalam, dan ada power outletnya juga. Sementara Honda Beat dia punya 2 konsol di depan, dan salah satunya yang di sebelah kanan itu model tertutup, dan di dalamnya ada power outlet juga. Jadi ini dua-duanya punya power outlet buat ngecas handphone. Kemudian kunci kontak, dua-duanya sama pakai model pengaman magnet, tapi kalau kalian beli Yamaha Gear yang tipe S version itu ada tambahan remote untuk answer back system. Sementara Honda Beat semua tipe kuncinya sama aja, pakai pengaman magnet yang biasa. Terus gantungan barang, Honda Beat ada satu di depan deck, sementara Yamaha Gear ada 2, yang depan itu model lipat dan satu lagi di bawah jok ujung jok depan. Tapi walaupun Honda Beat gantungan barang cuma satu, tapi bagasi dia tuh lebih lega karena ukurannya 12 liter, sementara Yamaha Gear ukurannya nggak sampai 12 liter. Dan juga bentuk bagasi dari Yamaha Gear itu nggak terlalu mulus karena banyak lekukan-lekukannya. Nah, lekukannya itu karena posisi aki dari Yamaha Gear ada di bagasinya itu, jadi mengorbankan kapasitas dari bagasinya. Nah, Honda Beat ini posisi akinya ada di bawah deck, makanya bagasinya itu bisa lebih gede. Tangki juga dua motor ini sama-sama 4,2 liter, kemudian punya set stand switch ya, standar samping turun, mesin otomatis mati, dan juga ada parking brake lock. Nah, kalau dari speedometer ini Honda Beat sedikit unggul karena dia pakai paduan digital dan analog, sementara Yamaha Gear dia full analog, tapi informasinya relatif masih sama lah. Ada speedometer, ada odometer, indikator-indikator lampu, cek engine, lampu sen, pas bin, dan lainnya relatif sama. Nah, berikutnya kita ngomongin handling dari dua motor ini. Matic murah, handlingnya gimana sih? Nah, sebenarnya saya tuh suka sama handling dari kedua motor ini. Beat itu rasanya tuh enteng banget. Nah, ini nggak terlepas dari rangka ESAP yang dipakai sama model terbarunya. Beratnya aja nih yang kita tes kemarin tipe CBS ISS itu cuma 90 kg. Itu tuh kalau ibaratnya kalau lagi susah manuver ya, itu motor diangkat aja tuh bisa. Jadi ngerubah posisi motor tuh gampang banget, tinggal angkat stangnya tuh bisa tuh motornya. Terus kaki-kakinya juga empuk, buat nikung-nikung masih oke. Di jalan jelek dia bisa ngeredam dengan sempurna untuk guncangannya. Tapi kalau buat dipakai boncengan, sok belakangnya tuh agak sedikit ambles atau malah jadi terlalu empuk. Terus untuk posisi riding, dia punya setang yang rendah dan cenderung sempit, tapi buat manuver ini asik banget. Cuman karena decknya tadi yang agak tebal karena ada akinya, itu bikin posisi paha saya yang tingginya 170 cm itu cenderung rata. Akibatnya posisi riding itu jadi kayak semacam orang lagi nangkring ya, lagi nongkrong gitu. Jadi agak kurang nyaman lah untuk saya yang posturnya 172 cm. Tapi kalau yang pakai ibu-ibu ataupun anak-anak muda yang tingginya masih 170 cm ke bawah,
saya rasa sih ini pasti aman-aman aja. Nah, Yamaha Gear, walaupun dia masih pakai rangka yang model biasa gitu ya, dari pipa bulat gitu, tetap aja rasanya tuh berasa enteng. Walaupun memang feelingnya tuh nggak bisa dibohongin, masih agak berasa berisi dibandingkan Honda Beat. Tapi buat manuver sih malah asik-asik aja ya, nurut. Terus soknya juga karakternya empuk. Ya untuk karakter suspensi sih sebenarnya kedua motor ini relatif nyaman ya untuk dipakai sehari-hari. Tapi kalau soal posisi riding, saya lebih struck ke Yamaha Gear karena dia decknya kan lebih tipis. Jadi buat postur saya rasanya tuh lebih nyaman. Dia juga stangnya agak sedikit lebih lebar dibandingkan Honda Beat. Posisinya juga rendah. Dan kalau duduk di Yamaha Gear itu saya tuh merasa lebih rileks. Jadi buat jalan jauh pun kayaknya lebih nyaman pakai Yamaha Gear. Itu kalau saya. Mungkin kalau kalian punya tinggi badan di bawah 170 cm pakai dua-duanya akan sama nyamannya. Oh ya, nih di deck belakangnya Yamaha Gear itu dia punya bentuk yang naik ke atas. Itu sebenarnya untuk posisi pijakan kaki ketika kalian membonceng anak-anak yang kakinya tuh nggak terlalu panjang untuk mencapai full step. Jadi kaki si anak itu bisa meminjak di deck tadi. Jadi biar nggak ngampe-ngampe yang bisa ngebayain kalau di jalan flap slip itu yang bawa motornya itu bahaya banget. Nah, kalau pengereman Honda Beat bisa dibilang nih lebih unggul nih karena dia punya teknologi yang disebut Combi Brake System. Jadi tinggal tarik rem belakang aja, maka rem depan juga akan ikutan aktif dan porsinya langsung kembali otomatis. 60 di depan, 40% di belakang. Kalau Yamaha Gear, semua kontrol rem full di tangan kalian. Nah, kita udah ngebahas desain, udah ngebahas performa, handling juga udah. Sekarang nih, yang nentuin kalian beli atau enggak. Harganya. Honda Beat ini harganya tuh mulai dari 16 jutaan sampai 17 jutaan. Nah, yang 16 jutaan itu yang tipe CBS. Sekarang yang 17 jutaan kalau kalian beli yang tipe CBS ISS ataupun yang tipe Deluxe. Sementara untuk Yamaha Gear memang harganya tuh relatif lebih mahal dibandingkan Honda Beat. Untuk dua tipe Yamaha Gear yaitu standar dan S version, dua-duanya nih main di angka 17 jutaan. Nah, jadi kalian udah tahu harganya, udah tahu plus minusnya, udah tahu perbandingan keduanya dari handling, dari performa, dan juga dari fitur. Kira-kira kalian mau milih yang mana nih? Kalau kalian ngincer irit, ya Honda Beat udah gak ada lawan sih. Tapi kalau kalian ngincer motor matic kecil entry level yang harganya masih terjangkau, tapi punya performa yang bisa diajak injak-injik atau kalian terlambat ke kampus, bergerak lebih cepat, ya Yamaha Gear pilihannya. Tapi kalau punya duitnya nih, mendingan ambil dua-duanya. Jadi kalau di akhir bulan duit dompet tipis, pakai Honda Beat beririt ya. Teman-teman, semoga komparasi ini bisa memberikan kalian gambaran nih yang mau memilih motor matic entry level dan masih bingung antara Honda Beat atau Yamaha Gear. Semoga bisa memuaskan. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovun Indonesia dan tunggu video kita selanjutnya.